saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 1, coba kita lihat. Dalam Wahyu pasal 1, Yohanes yang menulis surat ini, bagi salah seorang yang meniup sangkakala, dia benar-benar sangat berbahagia. Dia tinggal bersama Tuhan, sekalipun dalam penderitaan yang sangat meningkat. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu hukuman berat, itu hukuman penjahat yang sangat berat pada waktu itu. Dia dibuang di Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos dia katakan, aku di sini karena firman, aku di sini karena Yesus. Dia bersama dengan Allah. Di saat penderitaan itu, apa yang dia rasakan bukan penderitaan, tapi yang dia rasakan adalah bahwa dia bersama dengan Tuhan. Dia bersama dengan firman. Coba buktinya, dengarkan. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah, oleh karena firman Allah, oleh karena kasihnya kepada Allah, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dia tidak menderita, sekalipun daging ini sebenarnya dalam penderitaan. Tetapi Yohanes mengatakan dia dalam kesukaan sebab bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau kita bersama dengan Tuhan, suasana yang sangat menyedihkan akan diubahkan oleh Tuhan menjadi bersuasana surga. Ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala. Suara firman Allah itu seperti bunyi sangkakala yang diperdengarkan sampai jauh dengan jelas. Dibunyikan. Baca. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. 7 jemaat menggambarkan kehidupan dari gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja, mulai dari gereja awal sampai nanti pada gereja yang terakhir, Laodikia. Kita berada di masa zaman akhir. Suasana Laodikia sangat dirasakan di hari-hari ini, saudara-saudaraku. Suasana Laodikia sangat dirasakan. Suasana berkat Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Saya harus mengakui bagaimana berkat Tuhan. Saya tidak usah terlalu jauh dulu, untuk kita saja di sini, di jemaat ini. Untuk kita saja di jemaat ini, saya mendengarkan firman Tuhan di masa waktu saya menjadi pengerja. Dengan sekarang, saudara-saudaraku, banyak hal-hal yang semakin diungkapkan oleh Tuhan. Bukan saya katakan saya lebih dari senior-senior saya, tidak, dijauhkan Tuhan, tidak. Saya memberitakan firman Allah ini berdasarkan didikan firman yang saya terima dari senior saya, dari guru-guru saya, saudara-saudaraku. Tetapi pengertianku terhadap firman dibanding dari waktu saya pengerja dengan sekarang itu luar biasa. Pelayanan saya waktu pertama-tama dengan anggota jemaat 1 orang, anggota jemaat cuma 1 orang, sampai sekarang ini saya merasa bagaimana berkat Tuhan itu luar biasa. Gereja ini, saudara-saudaraku, dulu tidak sebesar ini. Di sini ada Om Tan itu saksi, bukan cuma saksi mata, tapi Om Tan ini dia yang dulu sangat terlibat dengan bapaknya Denny. Mana Denny itu? Bapaknya Denny, bapaknya Maya, itu mereka 3 serangkai. Saya tahu sekali mereka membangun ini dulu kebun pisang ini. Ada 1 pondok di sini, 1 rumah, tapi sebenarnya itu rumah gubuk dulu di sini. Kemudian tempat ini dikaruniakan oleh Tuhan untuk jemaat, lalu dibangunlah gereja.
oleh jemaat, tapi 3 saudara ini yang pelopor, bapaknya Denny, bapaknya Maya, bapaknya, ini bukan bapaknya, ini bapak Tandayu, memang masih ada. Masih ada, dia saksi, dia, saya tahu betul dia berjuang untuk mendirikan gereja dulu di sini. Saudara-saudara masih banyak tahu gereja itu, yang kemudian saya kira sisanya tinggal balkon ini. Tinggal balkon yang kedua ini, hanya ini tinggal sisanya. Yang lain sudah dibongkar dan diperbesar. Apa kita bisa mengatakan tidak berkat? Itu cara jasmani. Cara jasmani kita diberkati. Dengan jiwa-jiwa juga sangat diberkati oleh Tuhan. Semakin dekat hari Tuhan, saudara-saudaraku, semakin diberkati oleh Tuhan. Cuma ini yang saya ingin katakan kepada kita. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan penggembalaan. Jangan tinggalkan palungan. Tinggalkan penggembalaan. Tinggalkan palungan, itu mengerikan. Coba baca kembali itu dalam Yesaya pasal 1 mulai ayat 2 itu, sudah akan melihat bagaimana nanti manusia ini. Sementara Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ayo mari kita berperkara, kata Tuhan. Mari kita berperkara. Seandainya dosamu itu merah, merah kirmisi, merah patma, merah kesumba sekalipun, itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi putih bersih. Diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Gereja di Johor itu saya pengerja waktu gereja di Johor. Mulai dari awal. Di sini ada Om Nyo, itu tua-tua di Johor. Dia masih, saya kira bagaimanapun dia masih ingat itu. Gereja itu dulu dari kayu. Gereja dari kayu. Saya pengerja di situ dari kayu. Tidak ada tempat untuk pengerja. Saya punya tempat ya di bangku-bangku, tidurnya saya di bangku-bangku. Malam pertama di sini, kedua. Bayangkan 7 tahun saya berapa kali ngalami tidur di bangku itu. Kalau saya ganti baju di kolam baptisan di Johor situ. Itu tempatnya. Tidak ada tempat waktu itu. Sekarang saudara lihat aja di jalan Johor itu. Sudah dibangun, diberkati oleh Tuhan. Itu suasana gereja akhir zaman. Tetapi kalau soal kesetiaan, saudara-saudaraku, kalau soal kesetiaan kita harus sekarang berhati-hati. Kalau soal kesetiaan, sekarang kita ini kalau bicara tidak ada bemo aja sudah mengeluh. Kalau dulu, kalau soal kesetiaan, saya seorang pengerja, seandainya saya bicara ini ada yang tidak benarnya, Tuhan saya mohon ampun. Tapi kalau untuk jalan kaki dari Johor ke Tunjungan waktu itu, bukan sekali 2 kali, bukan apa-apa, memangnya keadaannya begitu, harus jalan kaki atau naik sepeda. Itu sudah kaya sekali saya. Waktu itu dapat berkat dari bapaknya Jane, dapat berkat sepeda. Saya rasa dari pengerja saya paling kaya itu, sebab punya sepeda. Itu dulu. Tetapi perjuangan itu tidak menjadi dingin oleh karena keterbatasan sarana dan sebagainya. Kalau tidak ada sepeda ya jalan, tetapi pelayanan harus dikerjakan. Itu dulu. Sekarang belum tentu. Ayo besok, tidak ada mobil om. Kalau dulu kami bicara tidak ada mobil, langsung ayo, kamu udah bisa jadi hamba Tuhan. Kalau ada uang dulu baru kerja, kamu sama dengan orang cari uang di dunia ini, kamu gak bisa jadi hamba Tuhan. Itu ajaran yang masuk di saya sampai hari ini. Dan guru saya katakan, kamu harus bisa mengerjakan sesuatu tanpa uang dan dengan iman terjadi. Dan itu saya alami hari ini. Kesaksian saya ini bukan untuk sekali saya ucapkan.
Sebab saya merasa benar-benar hidup di dalam saya. Itu sebabnya saya selalu sampaikan ini. Sebab kesaksian itu hidup di dalam saya. Dan karena kesaksian itu saya dibawa oleh Tuhan kemana-mana. Rasul Yohanes mengatakan, karena kesaksian itu dia berada di mana-mana sampai ke Pulau Patmos, sampai ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini bagaimana melakukan firman. Coba dengarkan orang yang melakukan firman itu, ayat 12. Ayat 12. Jadi di sini Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes ini bagaimana perkembangan gereja Tuhan sepanjang masa. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini perkembangan gereja Tuhan sepanjang masa, luar biasa dinyatakan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mendengarkan bunyi sangkakala. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Perhatikan perkataan ini. Untuk melihat suara. Melihat suara yang berbicara kepadaku. Coba saudara tekuni perkataan ini. Sebenarnya suara itu bukan dilihat. Suara itu sebenarnya didengar. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ini dikatakan aku melihat, saya sangat setuju dengan bahasa Indonesia ini. Menulis ini, melihat suara. Jadi suara itu bukan hanya didengar, tetapi ada wujudnya. Suara itu bukan hanya didengar, tetapi ada wujudnya. Itu melihat suara. Jadi di sini langsung aja bahwa firman Allah ini bukan hanya sekedar suatu pidato, tidak hanya sekedar pidato, tetapi suatu wujud. Aku melihat, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dengarkan apa yang dia lihat. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, ini yang pertama. Begitu berpaling, yang paling dekat dia lihat adalah 7 kaki dian dari emas. Ini yang pertama dia lihat. 7 kaki dian dari emas. Itu simbol kita ini ya. Coba 7 kaki dian itu apa? Baca dalam ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ya, ini gambarnya saudara lihat di muka mejanya saya ini. Ini 7 kaki dian dengan masing-masing pelita di atasnya. Ya. Jadi itu simbol dari gereja yang disebut dalam Alkitab. Yesus, kita pandang dia di atas kayu salib, ya. Itu simbolnya dari Tuhan Yesus mempelai laki-laki. Itu dengan salibnya. Tapi gereja Tuhan ini simbolnya adalah ke-7 kaki dian. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dia melihat jemaat. Dia melihat jemaat itu yang pertama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, lebih dahulu Tuhan hadapkan kita jemaat. Ini buat pelayanan-pelayanan kita, para imam-imam, para anggota sidang jemaat seluruhnya. Kalau kita mendengarkan firman, melakukan firman, Tuhan hadapkan kepada kita jemaat. Jemaat ini Tuhan hadapkan. Bagaimana sikap kita terhadap jemaat? Dan kalau saya menyampaikan ini, nomor 1 saya bertanya pada diri saya. Sebagai seorang gembala, bagaimana sikap saya terhadap jemaat ini? Ini saya harus bisa jawab dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagaimana sikap saya terhadap jemaat ini?
Apakah ada rasa mengasihi jemaat ini? Apakah ada merasa bertanggung jawab atas jemaat ini? Baru saja saya merasa sangat berutang kepada Tuhan lewat seorang jemaat yang sangat setia. Hari Minggu yang lalu masih duduk di belakang sini, di bawah. Ibu sangat setia. Dia pada waktu itu sudah sangat menderita. Belum selesai kebaktian dia berada di luar, dan begitu situasi kondisinya sudah sangat turun. Hari Senin dia ke dokter. Malam itu juga dia hari Selasa malam dia meninggal. Hari Selasa malam dia meninggal sesudah kita kebaktian. Sebetulnya dia masih merindu untuk dilayani oleh saya, tapi keluarga merasa sungkan. Saya baru selesai khotbah, sungkan untuk menelepon saya, sebab ibu ini sesungguhnya merindu saya layani dia malam itu. Padahal dia malam itu juga dipanggil Tuhan. Saya tidak sempat mengetahui, dan saya merasa berutang kepada sidang jemaat. Saya tidak melayani. Apapun alasan, saya masih bisa membela, sebab saya tidak dikasih tahu. Memang benar. Tetapi sebagai gembala, saya merasa pelayanan saya kepada jemaat masih belum betul. Belum betul. Di beberapa jemaat yang sudah sempat Tuhan berikan kepercayaan dari jemaat, beberapa orang, banyak di antara mereka yang dipanggil Tuhan. Sebelum dipanggil Tuhan, saya ada di sisi dia sebagai seorang gembala, dan saya merasa puas untuk membawa dia sampai di hadapan hadirat Tuhan. Tapi kali ini saya benar-benar kalah. Oleh kelemahan daging ini, perhatianku tidak sempat sampai kepada seorang ibu yang sangat setia dalam ibadah. Di dalam hati saya ada penyesalan, sebab mengasihi Tuhan ini lebih dahulu kita diperhadapkan dengan jemaat, terutama kita para imam-imam. Coba kalau kita tidak melayani, sementara sesungguhnya ada satu kerinduan suara, dan saya tahu suara itu sampai kepada Tuhan. Memang malam itu saya, bukan cuma malam itu, sampai saat ini saya dalam keadaan kelelahan. Tetapi untuk sidang jemaat saya harus memberikan perhatian, sebab itu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ukuran kita mengasihi Tuhan, ukuran kita mendengar firman Tuhan, bagaimana kita melihat kaki Dian itu mempelai wanita. Waktu Bapak Pendeta Toteis, dia mengakhiri hayatnya, apa yang dia selalu katakan? Mempelai wanita itu sempurna, tanpa cacat dan celah. Ini bagi saya bukti orang ini mengasihi jemaat, mengasihi. Beberapa waktu sebelumnya dia katakan, penyakitku berat, tetapi yang lebih berat dari penyakitku adalah pekerjaan. Dia mengingat pelayanan dalam sidang jemaat, rasanya sesuatu yang belum terselesaikan. Ini orang yang mendengar suara firman. Ini orang yang melakukan firman Allah. Dia mengasihi Tuhan, dan dia, firman Allah itu bukan hanya dia dengar, tapi dia lihat bagaikan kaki Dian. Itulah 7 sidang jemaat sepanjang masa dari gereja Tuhan.
Kalau jemaat ini aja kita biarkan, kita berbuat semena-mena terhadap sidang jemaat, kita harus memikirkan apa yang sebenarnya kita beritakan selama ini. Apakah trompet yang kita bunyikan selama ini, atau hanya kita berpidato, berkoak-koak tanpa ada isi yang sebenarnya. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Kemudian ayat 13, di tengah-tengah jemaat itu, ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Iya. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini ikat pinggang, saudara. Coba ingat kembali apa yang kita baca dalam Wahyu 15 tadi. Saudara-saudaraku, bagaimana kita katakan kita melihat Tuhan, sementara jemaat kita tidak bisa lihat. Sementara Tuhan ada di tengah-tengah sidang jemaat. Mustahil kita bisa melihat Tuhan tanpa melihat sidang jemaat. Itu mustahil. Itu mustahil. Itu sebabnya, saudaraku, firman ini untuk saya sebagai seorang gembala, untuk dikoreksi oleh Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, tapi prakteknya, apakah saya benar-benar bisa melihat firman, melihat suara yang saya sampaikan itu atau tidak? Saudara pelayan-pelayan, kita melayani Tuhan. Semua pelayan-pelayan, semua kita adalah pelayan-pelayan. Kita mendengarkan firman Tuhan, apakah suara yang seperti angin berlalu saja, atau ada wujud yang kita bisa lihat? Kalau ada wujud apa? Lihat di sini, wujud dari firman Allah adalah sidang jemaat dan Yesus Kristus. Itu wujud dari firman. Itu wujud nyata dari firman dalam pelayanan, saudara-saudaraku. Yang harus kita bisa menyempurnakan kehidupan kita. Coba kita baca ayat yang ke-17. Ayat yang selanjutnya saudara baca di sini secara lengkap. Baik, kita baca aja, kita gunakan waktu ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Iya, terima kasih. Ini Tuhan menampilkan seluruh tubuh yang sempurna. Coba bandingkan dengan seluruh tubuh yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya dalam Fatsal 1. Di sini ada tubuh yang sangat sempurna, itulah Yesus Kristus. Ada seorang dalam penampilan sebagai imam besar. Sementara kita ini manusia yang dari kepala sampai di kaki tidak ada yang benar lagi. Tapi kalau kita bisa melihat dia, kalau kita bisa memandang dia, apa gunanya dia ada di situ? Untuk Rasul Yohanes, dia melihat keadaannya seperti yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Dia melihat keadaan yang dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak ada yang benar lagi. Tapi sekarang setelah dia melihat dia, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ya, sama seperti orang yang mati. Mati itu artinya daging tidak bersuara. Ini kemenangan suatu pelayanan. Mati itu artinya daging tidak bersuara. Itu artinya mati. Memandang Kristus, memandang sidang jemaat,
bagaikan suatu penampilan firman. Memandang Yesus dalam penampilan firman, saudara-saudaraku, harusnya membuat daging yang memang sudah tidak ada yang baik lagi ini, harus benar-benar mengalami suatu perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Itu menyembah sampai daging tidak bersuara. Wahyu pasal 11 itu ukuran dari penyembahan. Sampai daging tidak bersuara. Itu membuat gereja itu dalam keadaan sempurna. Kehidupan kita akan mengalami suatu keluputan dari murka Allah. Punya meja roti, punya firman Allah, punya kesaksian. Ayat 17 ini punya penyembahan kepada Allah. Ini kondisi rohani dari seorang imam namanya Rasul Yohanes. Dia punya firman Allah. Dia punya kesaksian, itu kaki Dian. Punya firman Allah, meja roti sajian. Punya kaki Dian, kesaksian. Ayat 17. Punya penyembahan. Ya, coba tunjukkan. Jadi awal dia berada di Pulau Patmos dengan kaki Dian, dengan meja roti sajian, itu firman, kaki Dian itu kesaksian. Tapi ayat 17 dengan penyembahan kepada Tuhan seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Aku tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Itu daging tidak bersuara. Itu penyembahannya sempurna, pelayanannya menjadi sempurna sehingga setan tidak berkuasa untuk menjamah dia. Orang semacam ini luput dari aniaya antikris. Saudara-saudaraku, mungkin kita katakan kalau itu zaman dulu, sekarang bisa berlaku. So firman Allah kekal selama-lamanya. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17, orang seperti ini luput dari antikris.